Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Afiaqah Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fatwa dan jurisprudensi. Sebelum kita ke pembahasan, ada beberapa poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada fatwa dan jurisprudensi, qadha dan qonun. Yang kedua ada organisasi NU, Lajnah Batsul Masail, dan metode istinbat hukumnya. Yang ketiga ada organisasi Muhammadiyah, Majelis Tarjih, dan metode istinbat hukumnya. Yang pertama, fatwa dan jurisprudensi, qadha dan qonun. Pengertian fatwa. Fatwa adalah istilah atau pendapat mengenai tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah keputusan atau nasihat resmi yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh fatwa yang tidak ada keterkaitannya sama sekali. Fatwa dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, terdapat 5 sumber hukum, yaitu undang-undang, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Perundang-undangan Pasal 7, menurut undang-undang tersebut, fatwa tidak bisa dijadikan landasan hukum, karena fatwa hanya sebagai nasihat atau yang disampaikan para ahli hukum yang tergabung dalam satu wadah organisasi yaitu NU MI Muhammadiyah, sehingga fatwa dapat dikatakan sebagai sistem hukum formal atau sistem hukum nasional. Selanjutnya, pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Jurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Fungsi jurisprudensi. Yang pertama, ditegakkannya suatu kepastian hukum. Yang kedua, dijadikan suatu landasan hukum. Yang ketiga, untuk dapat mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama. Yang keempat, terciptanya suatu standar hukum. Jurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Fungsi jurisprudensi sangat penting karena selain untuk mengisi kekosongan hukum, juga penting untuk mewujudkan standar hukum yang sama atau kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail. Oleh karenanya, jurisprudensilah yang akan melengkapinya. Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dan mencegah adanya disparitas putusan. Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan dan terdapat kasus yang sama dapat diperkirakan dan terbuka. Sehingga dengan hal tersebut, dalam konteks jurisprudensi sebagai sumber hukum bagi hakim dalam mengadili perkara, beberapa langkah konkret dalam mengefektifkan peran jurisprudensi dapat dilakukan antara lain melalui pertama, penegasan kualifikasi jurisprudensi. Selanjutnya, pengertian dari konun. Pengertian konun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, dan kaidah. Adapun pengertian konun menurut Kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan, atau adat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari konun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Selanjutnya, pengertian dari qadha. Qadha adalah vonis atau keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadhi atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak atau lebih. Keputusan yang ditetapkan oleh qadhi di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam prakteknya, seorang qadhi
terikat pada konun atau undang-undang yang berlaku di suatu wilayah hukum, sebagaimana konun, kodi atau ketetapan yang diambil seorang kodi sifatnya mengikat. Orang-orang yang telah ditetapkan hukumnya oleh kodi wajib menjalankannya. Bila ketetapan itu berupa vonis hukuman, seperti penjara, hukum cambuk, hukum rajam, dan seterusnya, maka dia wajib menjalaninya. Selanjutnya adalah organisasi NU, Lajnah Batsul Masail, dan metode istinbat hukumnya. Yang pertama, MUI. Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI didirikan pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Pendiri resminya adalah Rotus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sedangkan yang bertindak sebagai arsitek dan motor penggerak adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras, Jombang. Dalam Hifah Pengabdian MUI telah dirumuskan 5 fungsi dan peran utama MUI, yaitu yang pertama sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, yang kedua sebagai pemberi fatwa, yang ketiga sebagai pembimbing dan pelayan umat, yang keempat sebagai gerakan Islah wa al-Tajdid, yang kelima sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar. Selanjutnya, Lajnah Batsul Masail. NU memiliki sebuah forum yang diberi nama Batsul Masail yang secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah-masalah. Sahal Mahfud menspesifikasikan pengertian Batsul Masail pada persoalan yang bersifat waqi'iyah dan pembahasannya melalui maraji al-kutub al-fuqaha, sehingga ia memiliki rumusan bahwa Batsul Masail diartikan sebagai pembahasan masalah-masalah waqi'iyah melalui referensi kitab-kitab karangan ulama. Pada tahun 1990, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Batsul Masail Diniyah dengan SK PBNU nomor 30-A-I-05-5-1990. Sedangkan lajnah ini berlangsung lebih dari 1 dekade. Setelah Muktamar 2004, status lajnah ditingkatkan menjadi lembaga, sehingga bernama Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, istinbat hukum MUI. Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor U/597/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi, setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang muktabaroh serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Yang kedua, jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul, sebagaimana dicantumkan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma' qiyas yang muktabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihtisan, maslahah mursalah, dan saddu al-zariyah. Yang ketiga, sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditunjukkan pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Yang keempat, pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Selanjutnya, organisasi Muhammadiyah, majelis tajrih, dan metode istinbat hukumnya.
Pengertian dari Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggapan dasar yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Selanjutnya, majelis tarjih. Dalam istilah ilmu usul al-fiqh, tarjih secara harfiah diartikan dengan pengukuhan yang membuat sesuatu yang kukuh. Dalam istilah usul al-fiqh, kata ini diartikan dengan mengukuhkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan yang seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan dalil yang satu dari yang lainnya. Sedangkan tugas majelis tajrih pada Muhammadiyah adalah membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya. Istinbat hukumnya. Istinbat hukum Muhammadiyah. Metode yang digunakan dalam majelis tarjih adalah yang pertama bayani atau semantik, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ini merupakan bentuk mendapatkan hukum dari nas zani dengan mencari dasar interpretasi atau tafsir. Yang kedua, taklili rasionalistik, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran disebut dengan ijtihad qiyasi, yakni usaha untuk menentukan suatu masalah yang belum terdapat nasnya. Namun, dapat diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan ilah dengan masalah yang terdapat nasnya. Yang ketiga, istislahi filosofi, yaitu metode penutupan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan, yakni upaya mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan nasnya dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai. Sekian pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.